Anak-anak, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Nah, air bersih itu merupakan air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun ada pula air yang sebaliknya, yaitu air yang tidak bersih. Bagaimana ciri-ciri air bersih? Ayo kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, pernahkah kamu pergi ke pantai dan juga melihat air di lautan lepas? Ya, bagaimana rasanya air laut? Ya, tentu saja air laut akan terasa asin ya. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut itu akan terasa asin. Kenapa? Karena sebagian besar, yaitu sebesar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Namun anak-anak, air laut itu tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Untungnya, 3% air di dunia ini berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Nah, anak-anak, ada beberapa persyaratan air bersih yang harus dipenuhi agar air tersebut layak untuk dikonsumsi. Persyaratan apa saja itu? Yang pertama adalah syarat fisika atau syarat fisik. Kemudian syarat kimiawi, dan yang ketiga adalah syarat mikrobiologi atau syarat biologi. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Mulai dari yang pertama yaitu syarat secara fisik atau fisika. Syarat fisik itu adalah syarat yang dapat dilihat dengan mata atau dapat dilihat dengan indera. Indera yang kita miliki itu ya indera penciuman, indera penglihatan, indera perasa, ya, dan indera pembau. Nah, apa saja syarat fisik dari air yang bersih? Yang pertama adalah air tidak berasa apapun. Jadi air bersih itu tidak ada rasanya. Rasanya tawar. Kemudian airnya tidak berbau apapun. Kemudian suhunya di antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, yaitu suhu udara sejuk ya anak-anak. Kemudian airnya tidak keruh dan juga tidak berwarna. Kemudian airnya tidak memiliki endapan. Nah, kemudian kita akan membahas syarat kimia atau syarat kimiawinya. Yang pertama adalah tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Kemudian cukup yodium. Kemudian air tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Karena apabila kalian meminum air yang tercemar, maka bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Kemudian pH atau derajat keasaman airnya berkisar antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian kita akan mempelajari syarat biologi atau syarat mikrobiologinya, yaitu tidak mengandung bakteri patogen. Apa ya bakteri patogen itu? Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Kemudian, syarat mikrobiologi yang berikutnya adalah tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan juga kolera.
Anak-anak, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air seperti sumur. Nah, jadi sumber air yang dapat kita jumpai di sekitar kita adalah sungai. Tentu saja apabila kalian ingin mengkonsumsi air sungainya harus memenuhi syarat layak dikonsumsi ya anak-anak. Syaratnya ada 3, syarat fisik, syarat kimia, dan juga syarat mikrobiologi. Kemudian yang kedua, kita juga dapat memperoleh air dari sumur. Nah, air dari sungai dan sumber-sumber air seperti sumur ini dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil saja gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari di masyarakat. Nah, anak-anak, sumber air lainnya dapat diperoleh dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Nah, masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Nah, zaman dahulu sebelum ada sanyo, orang-orang menggunakan timba anak-anak untuk mengambil air dari sumur. Nah, jadi timbanya dimasukkan ke dalam sumur kemudian ditarik ke atas. Namun sekarang kita bisa menggunakan pompa air bertenaga listrik atau yang sering kita sebut dengan sanyo. Nah, zaman dahulu, coba anak-anak amati gambar satunya, juga menggunakan pompa ya anak-anak. Pompa air zaman dahulu itu seperti itu. Kalau zaman sekarang sudah jarang ditemukan ya. Nah, dengan pompa itu air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan juga tempat-tempat lain di rumah. Nah, anak-anak, tugas yang pertama, coba kalian buka buku siswa halaman 103 ya. Coba anak-anak lihat, amati, identifikasi air yang berada di rumah kalian. Apakah air yang ada di rumahmu memenuhi persyaratan air bersih? Jika memenuhi persyaratan air bersih, coba kalian berikan alasannya. Nah, apabila air di rumah kalian belum memenuhi syarat air bersih, juga silahkan dituliskan. Kenapa air di rumahmu itu belum memenuhi syarat air bersih? Silahkan dijelaskan di kolom berikut ini ya anak-anak. Silahkan anak-anak amati air yang berada di bak mandi kalian masing-masing. Dilihat, diamati apakah sudah memenuhi syarat atau belum ya. Nah, kemudian ini adalah latihan soal untuk hari ini anak-anak. Ada 10 latihan soal, jangan lupa ditulis soalnya, kemudian dikerjakan dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini ya anak-anak. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.